Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lindsay Eunike Sokabla, guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen pada instansi SMA Negeri 9 Kepulauan Tanimbar, NIM 15252501041489, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2025 LPTK YKN Ambon. Saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 11. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, shalom. Sebelum kita ada dalam proses pembelajaran kita di saat ini, kita berdoa. Ibu akan membawakan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa. Amin. Ya baik, Ibu akan mencek kehadiran anak-anak sekalian ya. Ini kelas 11 yang kedua ya. Ketua kelas semua hadir atau ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Topik pembelajaran kita di hari ini yaitu kebudayaan dan ide sebagai anugerah Allah. Ibu mengundang anak-anak sekalian untuk berdiri. Nah, kita mulai. Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Nah. Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Ibu akan memberikan pertanyaan dan yang ingin menjawab silakan mengangkat tangan. Ya, pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang kita hadapi dalam memastikan bahwa kebudayaan dan ide telah menjadi anugerah yang membawa kebaikan bagi semua, bukan malah menimbulkan masalah atau kesenjangan? Siapa yang bisa menjawab? Belodete, silakan. Tantangan terbesar dalam memastikan kebudayaan ide adalah ilmu pengetahuan dan teknologi tetap menjadi anugerah yang membawa kebaikan bagi semua adalah bagaimana kita dapat mengolah akses, pemanfaatan dan manfaatnya secara adil dan benar. Ya, baik. Kita berikan aplaus. Ibu mengundang anak-anak sekalian berdiri. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu NKB nomor 204, di dunia yang penuh cemas. Di dunia yang penuh cemas, Anda sesama abaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita melihat Yesus dalammu. Terima kasih anak-anak. Dari lagu yang tadi barusan kalian menyanyi,
ada makna apa yang kalian tentang lagu tadi? Kesan apa tentang lagu tadi? Silakan Maria. Lagu yang dilakukan dengan bersama dari lagu tersebut ialah lagu ini adalah menjadi imbauan untuk menjalani hidup yang saleh dan benar di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan pencemaran, serta menjadi teladan yang memancarkan nilai-nilai Kristiani kepada sesama. Ya. Kita ya, capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, murid memiliki kemampuan sebagai berikut. Elemen Allah berkarya, subelemen Allah pencipta. Memahami perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah yang dijabarkan dalam praktek sehari-hari. Tujuan pembelajaran, ya ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah murid dapat menganalisis kebudayaan dan teks sebagai anugerah Allah. Yang kedua, murid dapat membangun sikap kritis terhadap kebudayaan dan teks. Bentuk penilaian. Bentuk penilaian pertama, penilaian individu. Penilaian individu ini ada 2. Yang pertama, penilaian pengetahuan atau pretes dan postes. Yang berikut yang kedua, penilaian sikap berpikir kritis dengan bergotong royong. Yang kedua, penilaian kelompok atau unjuk kerja, diskusi dan hasil proyek. Model pembelajaran kita di hari ini adalah model pembelajaran based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, mengorientasikan murid terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan murid untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Ibu akan membagikan soal-soal kertas untuk kalian mengerjakan. Ada 5 soal PG yang Ibu berikan. Sudah? Jangan mengumpulkan kertas. Kegiatan yang berikut yaitu ada video yang Ibu akan putar, kemudian kalian menyimak, ya, apa dari
isi video itu. Dan video ini setelah Anda melihat, menonton, selesai Anda bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian lihat. Ya? Dari video yang telah kalian amati, apa pesan Anda kalian terhadap video tadi? Ada pertanyaan tentang video tadi? Silakan Natasha. Video yang kami nonton ini memperlihatkan bagi saya tentang apa itu kebudayaan dan feedback. Ya, kebudayaan ya, adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia melalui akal budi dan perilaku ya, yang mencakup nilai-nilai, norma dan adat istiadat. Sedangkan iptek ya, adalah ilmu pengetahuan yang didapati melalui pendidikan dan penelitian. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, kita berikan aplaus kepada Ibu akan membagikan kalian di dalam kelompok masing-masing untuk kalian berdiskusi, ya. Kita masing-masing berada di dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini jajaran seperti ini. Ya, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Ini lembar LKPD-nya. Di situ ada satu pertanyaan untuk kalian mengerjakan, dan di situ ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalian bisa mengisi di lembar kerja kalian dampak positifnya apa dan dampak negatifnya. Silakan bekerja. Ada dua dampak ya. Setelah itu dua orang berbilang ya.
Ya baik. Masing-masing kelompok sudah siap? Siap. Begitu. Ibu memintakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ibu mintakan 2 orang untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, semua berikan aplaus semua. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Apa dampak positif dan negatif tentang pemahaman budaya dan iptek bagi manusia sekalian? Dampak positif yang pertama, mempercepat komunikasi. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, dapat memperluas pengetahuan tentang perkembangan dunia. Dampak negatif yang pertama, penyadapan pembicaraan melalui telepon. Yang kedua, menyebarkan hal-hal buruk. Yang ketiga, dapat membuat orang menjadi malas dan kurang produktif. Terima kasih. Oke baik, saat ini saya membuka sisi pertanyaan itu kepada kelompok 2, 3, dan 4. Tidak ada. Masa diberikan kepada kami bertiga, kami akan memberikan pertanyaan. Apa itu yang dimaksud dengan 3 dan komunikasi? Kita tidak berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh. Kita hanya bisa mengirim surat. Namun di dunia sekarang kita dapat berkomunikasi lewat handphone. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok. Untuk itu saya persilakan berikutnya. Pertanyaan: apa dampak pemahaman budaya dan iptek bagi manusia? Lakukan berikan pendapat kritis sekalian. Yang pertama, dampak di atas kami dapat menyimpulkan bahwa penting untuk memahami dan mengelola dampak positif dan negatif pemahaman budaya dan iptek untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan seimbang. Nomor 1 ada. Pertanyaan di sini pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan produktivitas dalam dampak positif? Dari nomor 1 yaitu tentang dampak positif dari produktivitas itu seperti pada masa lalu masih membersihkan padi dengan cara menunggu padi tersebut, tapi ini zaman modern sudah menggunakan mesin untuk membuat padi tersebut menjadi beras. Terima kasih. Pertanyaan sekian hasil presentasi kami, kurang dari ini kami mohon maaf. Terima kasih.
kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mendiskusikan hasil diskusi kami. Untuk itu kepada kedua saya persilakan. Pertanyaan, apa dampak pemahaman budaya dan iptek bagi umat manusia? Dampak positif yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, peningkatan akses informasi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Pada ketiga masukan saran dari kelompok 1, 2, dan 4 saya persilakan. Untuk yang selanjutnya. Kepada kelompok kami yang bertanya, di sini pertanyaan kami ialah apa itu pendekatan efisiensi? Baik, kami tidak akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita kepada kita. Adalah proses atau tindakan untuk meningkatkan kemampuan suatu sistem, proses atau kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit atau lebih efektif. Yang pertama, meningkatkan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami apa yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hidup dalam dunia? peningkatan kualitas hidup dalam ilmu pengetahuan dan teknologi merujuk pada penggunaan teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan standar hidup manusia secara keseluruhan. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, ada demikian yang kami. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Terima kasih atas kita kepada kita selatan. Apa dampak pemahaman budaya dan iptek bagi umat manusia? Dampak positif dan negatif. Dampak positif, peningkatan kualitas hidup, komunikasi yang lebih baik, peningkatan produktivitas, pengembangan pengetahuan, peningkatan kesadaran budaya. Dampak negatif, ketergantungan teknologi, kerusakan lingkungan. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada saran dari kelompok 1? Kami persilakan. Terima kasih kami akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 2 lebih kepada kita saya persilakan. Karena manusia tidak melestarikan lingkungan yang baik. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau saran dari kelompok 3? Kami persilakan. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana iptek dapat meningkatkan kualitas hidup manusia? Terima kasih. Vaksin dan teknologi medis yang lebih efektif untuk mencegah dan mengobati penyakit. Sekian jabatan kami. Apakah masih ada pertanyaan atau saran? Ya baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Kita dunia dan Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengambil kesimpulan terkait dengan materi hari ini. Kesimpulan dari saya, dari materi yang kita pelajari bersama menyangkut moral serta pemahaman tentang budaya dan iptek, peran dan tanggung jawab manusia harus selaras atau seimbang, karena kalau tidak akan memicu konflik. Untuk itu, manusia perlu memahami moral atau aturan yang berlaku agar tercipta keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dan juga manusia memiliki peran dan tanggung jawab. Kesimpulan dari apa yang tadi dari hasil diskusi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, untuk segala hasil diskusi kalian sangat baik, dan kesimpulan dari semua yang telah kita diskusikan, kebudayaan dan dampak dari kebudayaan dan ilmu pengetahuan budaya
dampak-dampak budaya itu ya seperti contoh kalau budaya itu dia terlihat dari kita punya kehidupan sehari-hari ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah anugerah dari Allah. Kita lihat dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya, HP punya dampak positif itu juga sangat besar untuk saling berkomunikasi yang tadi kelompok mana punya yang dulunya orang belum bisa berkomunikasi secara jauh. Setelah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mulai berkembang, lalu orang mulai bisa berkomunikasi dengan dia bisa ya dampak positifnya dia bisa dipakai ya meringankan, mempermudah ya, mempermudah kita punya aktivitas. Itu dampak-dampaknya positifnya. Tetapi dampak negatifnya adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kebudayaan ini, kebudayaan yang iptek adalah anugerah. Sehingga sebagai orang Kristen, patutlah kita mensyukuri, ya, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Teknologi ini dia berjalan sesuai perkembangan zaman. Itu kebudayaan dan iptek merupakan anugerah Allah. Allah menjadikan manusia dengan pribadi yang berbudaya. Allah mengaruniakan kemampuan ya kepada manusia, sehingga manusia mampu, manusia dapat melakukan hal-hal yang bisa. Itu semua karena Allah yang menganugerahkan hikmat kepada manusia. Jadi dari apa yang telah kalian diskusikan ini, berarti kalian sudah pahamnya. Ibu akan membagikan soal postes, ya, postes untuk postes akhir. Tetapi sebelumnya, Ibu memintakan kalian semua kembali ke tempat dulu. Ibu akan membagikan soal postes akhirnya kalian. Sudah selesai? Sudah. Kesimpulan dari saya itu materi yang kita pelajari bersama dengan
serta pemahaman tentang kebudayaan dan estetik, peran dan tanggung jawab manusia harus selaras atau seimbang karena kalau tidak ada menimbulkan konflik, dan itu manusia perlu memahami moral aturan yang berlaku dan mengembangkan potensi untuk terciptanya Indonesia dalam masyarakat. Terima kasih. Masih ada lagi? Tidak ada lagi? Kebudayaan dan iptek, ya. Kebudayaan itu mencakup kepercayaan dan kebiasaan dalam masyarakat, ya. Jadi kita punya kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang didapati oleh seseorang melalui pendidikan, ya, lewat pendidikan dan penelitian sehingga mereka bisa membuat teknologi, ya. Jadi kita punya pembelajaran tadi tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, ya. Teknologi kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia memiliki ilmu itu karena anugerah Allah. Budaya yang kita jalani setiap hari, budaya kita punya hidup hari-hari, tingkah laku, ya, yang setiap hari kita lakukan, itu yang disebut dengan budaya. Jadi semua yang kita miliki ini berasal daripada. Sampai di sini. Nanti untuk minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang berikut, ya. Ya, jadi dari hasil pembelajaran kita di hari ini, kita akan sama-sama merefleksikan, ya. Begitu saya akan membagikan lembaran refleksi untuk kalian. Sudah selesai? Kita punya pembelajaran telah selesai dan sekian dan terima kasih. Sebelum kita tinggalkan ruangan ini, Ibu akan membawakan kita dalam doa. Mari kita ada ungkapan syukur lagi yang kami naikkan di hadirat yang Bapak di surga atas kebetulan dan penyertaan Allah dalam kehidupan kami, keistimewaan dan kasih kepada Bapak di surga. Amin. Semua punya selamat siang. Shalom.